Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Ani Monaliva. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimanakah menulis bab 2 atau landasan teori, khususnya pada skripsi matematika. Oke, yang pertama apa sih landasan teori itu? Jadi landasan teori itu adalah sebuah konsep yang memuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan atau untuk menjawab pertanyaan penelitiannya, rumusan masalah di sini. Jadi kita punya teori-teori, kemudian kita susun sistematis, kemudian kita susun rapi, kemudian kita gunakan nih alat-alat dan bahan ini untuk menyelesaikan masalah penelitian kita. Itu yang dinamakan sebagai landasan teori. Jadi apa sih fungsi dari landasan teori itu? Fungsi dari landasan teori yaitu yang pertama adalah menjelaskan, ya. Di sini adalah membantu memperjelas masalah yang akan diteliti. Semisalnya nih ya, saya ingin meneliti tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua sisi di aljabar Max Plus. Di situ berarti kita berbicara tentang sistem persamaan linear. Kemudian kita akan berikan landasan teori tentang sistem persamaan linear. Untuk apa gunanya? Untuk membantu memperjelas masalah yang akan kita teliti, karena kita meneliti tentang sistem persamaan linear. Kemudian ada aljabar Max Plus, kita akan masukkan teori aljabar Max Plus. Kemudian untuk meramalkan, ya, di sini meramalkan itu sebagai dasar perumusan hipotesis. Seperti contohnya misalkan kita ingin meneliti tentang tropical cryptography. Kemudian kita akan mempunyai hipotesis bahwa protokol yang kita susun di tropical cryptography dengan menggunakan tropical matematik itu atau tropical algebra itu akan lebih aman. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tidak semua matriks di aljabar Max Plus itu punya inverse terhadap operasi perkaliannya. Jadi hanya matriks permutasi, kemudian matriks diagonal yang mempunyai inverse, ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai kontrol atau pengendali, ya, sebagai saran untuk memecahkan masalah. Seperti yang saya sebutkan, jadi teori-teori atau bahan-bahan yang sudah kita kumpulkan ini nanti akan kita gunakan sebagai tool atau sarana, ya, untuk memecahkan atau menjawab pertanyaan penelitian kita. Jadi ini adalah fungsi dari landasan teori. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara membuat landasan teori, ya? Jadi cara membuat landasan teori tentu yang pertama adalah menentukan teori-teori apa saja sih yang akan kita taruh di landasan teori yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan kita. Misalkan tadi seperti yang saya katakan tadi, contohnya adalah penyelesaian sistem persamaan linear dua sisi di aljabar Max Plus, ya. Jadi teori-teori yang akan saya cari yaitu tentang persamaan linear di aljabar klasik, kemudian persamaan linear di aljabar Max Plus, kemudian apa sih yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua sisi, kemudian nanti bagaimanakah cara-cara menyelesaikan persamaan linear di aljabar klasik maupun di aljabar Max Plus. Setelah saya tentukan teori-teori apa saja, ya, biasanya kita akan lihat dari judulnya, itu adalah teori-teori apa saja yang akan kita cari. Kemudian kita akan mengumpulkan sumbernya. Sumbernya dari mana saja? Sumbernya bisa dari buku atau bisa juga dari artikel-artikel dan jurnal-jurnal penelitian. Setelah kita mengumpulkan berbagai macam sumber, kemudian kita akan menyeleksi sumber. Ingat, di sini adalah kita skripsinya tentang matematika, bukan tentang social science. Jadi definisi yang akan kita ambil, yang akan kita pilih itu hanya satu saja. Jangan menuliskan, definisi saham menurut A, definisi saham menurut B, definisi saham menurut C. Itu tidak boleh ditulis seperti itu, karena kita skripsinya adalah skripsi eksak, bukan social science. Jadi cukup diambil mana satu definisi saham, ya.
Begitu juga misalkan definisi dari aljabar Max Plus, itu kan banyak sekali buku yang mengupas, kalian ambil satu saja definisinya. Jadi itu yang kita namakan sebagai menyeleksi sumber. Jadi tidak overwhelming, tidak berlebihan, ya. Oke. Selanjutnya di landasan teori, karena kita sebagai seorang matematikawan atau kita mengerjakan skripsi matematika, tentunya tidak akan luput dengan namanya definisi dan teorema. Jadi bagaimana sih menulis definisi matematika, definisi di matematika? Ya, yang pertama itu kita harus menuliskan termnya. Kita ingin berbicara tentang definisi apa. Kemudian teruskan klasifikasi terdekatnya. Misalkan di grup kita butuh operasi biner, tuliskan di situ operasi biner definisinya secara implisit maupun eksplisit. Kemudian tuliskan item yang dapat membuatnya unik, ya. Misalkan kita memakai operasi binernya, notasinya bisa operasi bintang, bisa bulat, ya, bisa dot dan lain sebagainya. Kemudian jangan copy paste dari definisi yang ada. Definisi meskipun dia adalah sebuah keumuman, ya, atau kita mengambil dari punyanya orang, tetapi definisi di sini tetap haruslah ditulis dengan kalimat sendiri, ya, tapi tanpa mengubah makna, ya. Jadi diparafrase. Oke. Kemudian jangan menulis dengan diawali dengan equation atau variabel dan angka, baik notasi dan lain sebagainya. Misalkan kita menginginkan definisi dari grup, ya, yang kita butuhkan itu adalah sebuah himpunan tak kosong dilengkapi dengan operasi biner, ya. Kalau misalkan kalian menuliskan adalah S adalah himpunan tak kosong, itu kurang tepat. Alangkah lebih baiknya dituliskan misalkan diberikan himpunan tak kosong S yang dilengkapi dengan operasi biner bintang. Nah, itu jauh lebih bagus. Kemudian tuliskan dalam bentuk environment definisi. Apa yang dimaksud dengan environment definisi? Kalau kita tulis definisi, ya, berarti harus jelas, ya. Ini khususnya di matematika yang murni, ya, seperti analisis atau aljabar yang memang banyak definisi secara matematis ataupun teorema secara matematis. Jadi tuliskan definisi, kemudian kasih penomoran, bisa 2.1, bisa 1.1, itu tergantung nanti kalian menulisnya seperti apa. Setelah definisi juga kalian tuliskan definisinya itu tentang apa. Misalkan definisi tentang graf, berarti kalian tuliskan definisi 2.1 yaitu garis kurung graf, ya. Seperti itu. Jadi di sini kita akan lihat di contoh. Lah, ini adalah contoh penulisan definisi. Jadi definisi 1.2, kemudian apa sih definisinya, gitu, ya. Di sini seharusnya grup, ya. Jadi misalkan diberikan himpunan tak kosong G dengan operasi biner bintang, ya, ini ada kekhususannya. Kemudian ada kekhususannya sendiri di sini juga adalah struktur aljabar G dengan operasi bintang, kemudian disebut grup jika memenuhi sifat-sifat berikut ini, gitu, ya. Saya nggak melanjutkan, saya hanya ambil bagian poinnya saja untuk menulis definisi. Selanjutnya, selain definisi, yang paling penting itu adalah di landasan teori, itu adalah namanya teorema. Bagaimana kan menulis teoremanya, ya? Teorema kita juga tetap harus parafrase. Kalau bisa kita harus menjabarkan buktinya, ya. Dan menurut saya memang harus dijabarkan, ya, karena itu adalah merupakan sarana kalian untuk belajar juga bagaimana membuktikan sebuah teorema. Kemudian tuliskan penulis asli dari teorema tersebut, ya, bukan penulis buku yang memuat teorema tersebut. Karena kalau kalian menulis buku, itu berarti kalian melakukan klaim yang salah. Kalian menganggap bahwa teorema itu diciptakan oleh si penulis buku, padahal bukan, ya. Oke, di sini adalah beberapa contoh kesalahan definisi, ya. Definisi, kalau definisinya secara umum itu tidak perlu mencantumkan namanya referensi. Kalau dicantumkan referensi di sini, itu akan menjadi dia salah. Karena apa? Karena menganggap bahwa definisinya itu adalah dari Subiono, padahal bukan. Subiono beliau tidak menemukan
definisi dari strongly connected ya. Jadi harus berhati-hati. Kalau misalkan kalian bisa menemukan sumber aslinya, sumber utama pertama yang mengatakan suatu graf strongly connected itu seperti apa, kalian boleh tuliskan. Ya, tapi kalau tidak, lebih baik tidak dituliskan, atau setelah saya bilang tadi ya, definisi 2.4 kemudian kurung, di situ adalah graph strongly connected. Terus apa yang dimaksud dengan graph strongly connected, kemudian dijelaskan. Oke, dalam definisi juga kita harus jelas sekali mencantumkan yang namanya notasi-notasi atau simbol-simbol. Oke, di dalam contoh ini itu kita ada simbol V ya, kemudian A, I sama J itu yang tidak terdefinisikan ya. Mungkin bisa jadi terdefinisikan di sebelumnya atau apa, tapi kan definisi V-nya di sini itu kan kayak semacam definisi secara umum. Maksud saya notasi umum ya, yang bisa dipakai di himpunan bisa ya. Kemudian menyatakan vertex bisa. Jadi silakan lebih perjelas dengan detailnya ya. Termasuk si curl itu ya. Oke, selanjutnya juga ada contoh di sini adalah teorema titik 2 ditulisnya oleh Rudito. Padahal kita tahu bahwa Rudito tidak menemukan teorema ini ya. Seperti saya tadi, usahakan merefer ke jurnal aslinya atau ke penulis aslinya. Jadi ini ada kesalahan fatal claim gitu ya. Misalkan kalau kalian menemukan teorema ya, kemudian ada buku yang mencantumkan itu, kemudian ada seseorang yang mau citationnya si buku itu, terus kemudian dia berbilang oh teorema berdasarkan si P, padahal saya menemukan teorema itu. Jadi itu tidak boleh, praktek itu tidak boleh dilakukannya. Teorema ini bukan ditemukan oleh Andi Rudito, tapi harus dicari sumber aslinya. Oke, selanjutnya definisi dari matematika terapan. Definisi dari matematika terapan itu cukup mudah ya. Dia tidak perlu ditulis dalam bentuk environment ya. Contohnya ini adalah pengertian tentang saham ya. Itu hanya satu dia tuliskan sumbernya, 9 saya juga nggak tahu, saya nggak cek 9 itu dari mana, siapa ya. Yang jelas ini sudah tepat ya, seperti itu. Jangan menuliskan definisi saham berdasarkan si A, berdasarkan si B, berdasarkan si C, berdasarkan si D, kemudian saya mengambil kesimpulan seperti ini. Tidak untuk di landasan teori, mungkin di sedikit literatur review bisa kalian tuliskan seperti itu. Kemudian definisi yang kedua yaitu model arch ya. Kemudian ada equationnya jelas akan dikasih penomoran untuk memudahkan untuk merefer ke artikelnya, seperti itu. Oke, jadi ini tadi sedikit sharing dari saya tentang bagaimana sih membuat landasan teori yang baik, terutama di skripsi matematika. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian share jika ini bermanfaat. Sampai jumpa.